gue udah nggak bisa nyium apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-temanku dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Balik lagi di channel Dio Bintara, channel yang akan membahas semua masakan Nusantara dan mancanegara. Kali ini gue nggak bakal bahas makanan. Gue bakalan bahas apa yang sedang terjadi di dunia ini. Termasuk di diri gue sendiri. Udah lama ya gue nggak upload video. Ini hari Minggu tanggal 27 Juni. Gue positif COVID. Yeay. Akhirnya gue merasakan COVID itu kayak gimana. Satu minggu kemarin gue masih keringetan. 1 minggu kemarin gue masih ngantor seperti biasa. Hari Senin masih ngantor. Dan FYI doang ya, keluarga gue semuanya COVID positif semuanya. Dan ada beberapa yang meninggal juga per hari Senin kemarin juga. Ya masih minggu kemarin ya gitu. Ada minggu kemarin gue dapat kabar bibi gue meninggal, itu gara-gara COVID juga. Dan ya gitulah. Sorry ceritanya agak sedikit nggak terlalu runut, tapi it's okay, nggak apa-apa. Gue minggu kemarin masih ngantor, hari Seninnya itu masih ngantor. Dan minggu-minggu sebelumnya gue juga bareng-bareng sama yang positif juga. Di kantor gue udah banyak banget yang positif. Dan semuanya langsung di WFH-in. Kalau misalkan yang tanpa gejala, kalau misalkan yang ada gejala dan drop, itu sama sekali nggak boleh melakukan kerja. Alhamdulillahnya sih perusahaannya benar-benar oke dan support banget untuk kesehatan karyawan. Di minggu kemarin juga itu gue kan masih tetap kesana kesini nemenin nyokap, lagi sakit juga, bukan COVID tapi sakit mah. Dan gue tiap hari antigen dan itu masih negatif juga. Terus dia minggu kemarin juga itu ada acara outing bareng teman-teman kantor. Dan untungnya emang gue lagi ada halangan gitu, harus sama si mamah juga, harus sama nyokap juga diem. Nah, gue nggak ikut outing. Dan dari tanggal 23 gue udah ngerasa nggak enak badan. Dan itu masih antigen juga dan masih negatif. Dan gue emang kalau misalkan mau sakit itu badan tuh pegel, jadi semuanya tuh pegel nih, keringat banget. Badannya tuh pegel banget, si persendian pegel. Terus kulit tuh linu-linu. Kalau misalkan ada yang ngomong kemarin kayaknya cikungunya deh, enggak, bukan cikungunya gitu, karena gue juga pernah cikungunya 2 kali. Gue sakit udah agak linu-linu, wah ini kayaknya mau demam deh. Karena kalau misalkan gue demam biasanya itu ya kayak gini gitu, linu-linu gitu. Di tanggal 23, tanggal 24 makin parah. Dan tanggal 25 Juni, Jumat kemarin, itu di tanggal 25 Juni itu benar-benar gue drop. Jadi linu makin parah, terus jadi perihnya tuh makin parah. Dan agak sedikit demam, jadi demam udah mulai muncul, agak sedikit demam. Dan memutuskan untuk ya udah antigen masih negatif, ya udah PCR. Akhirnya gue PCR dan hasilnya kan besoknya ya, di tanggal 26. Dan pas di PCR itu gue jalan sendiri, perjalanan dari kosan ke tempat labnya tuh yang memang dirujuk sama kantor, itu lumayan cukup jauh juga. Itu sendiri ke sana
dan dites masih dalam keadaan demam juga, demam dikit ya, nggak, pas di tes tuh 37-an kalau nggak salah. Dan pas malamnya puncaknya demam, sore itu udah beres dari PCR ya, udah balik dari PCR, gua tes lagi, ngukur suhu sendiri karena kebetulan ada termometer juga. Itu udah 37 lebih, 375 kalau 37 berapa gitu. Makin malam bukannya makin turun, itu gue langsung minum paracetamol untuk nurunin panas, tapi nggak turun-turun. Nggak turun-turun, dan gue belum ke rumah sakit, belum ke apa-apa gitu. Karena nunggu hasil dulu gitu. Makin malam sampai ke 39,3. Itu di tanggal 25 setelah gue tes PCR. Besoknya pagi-pagi gue nanya ke HR dan minta dikabarin secepatnya kalau misalkan udah ada. Itu hasil PCR gue negatif. Dan gue pikir, yes, akhirnya ya udah negatif, berarti ini cuma demam biasa dan nanti juga sembuh gitu. Hari Sabtu tuh demam udah agak turun 38-an kalau nggak salah, lupa. Ya udah berarti nanti gue istilahnya tuh ya gue berobat biasa aja gitu, tanpa adanya covidan. Di selang setengah jam gitu ya, dapat lagi chat dari HR, dan HR-nya dapat informasi dari lab, screenshotan dari labnya juga ada, menginformasikan bahwa dari hasil tes gue itu ada kesalahan dan itu hasilnya positif COVID. Itu ya udah langsung gua istirahat dulu, dan sorenya karena makin tenggorokan makin sakit, terus mulai muncul diare, terus demam turun tapi masih tetap demam, belum kondisi normal tuh. Dan linu malah makin parah, pegel makin parah juga. Dan di hari Sabtunya juga gua ke rumah sakit. Awalnya gue infoin ya gue demam, saturasi masih normal, oksigen juga masih normal. Di sana pas gue infoin gue positif COVID, si petugasnya langsung pakai sarung tangan, langsung disemprotin semuanya. Lucu sih, tapi ya emang kayak gitu, harusnya wajibnya emang kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang lagi ngalamin COVID terus dijauhin sama yang lain, it's okay, nggak apa-apa gitu. Justru ya memang harusnya seperti itu gitu. Jadi maksudnya tuh ya minimal mereka jauh ke kita supaya ya udah berakhir di kita aja gitu si COVID-nya tuh. Jangan sampai kita malah menularkan ke yang lain. Gue kan lagi demam ya, ini udah keringetan, udah apa. Dari bagian pendaftaran tuh dilemparin lagi, disuruh ke ruang IGD dan minta ke dokter. Kalau misalkan dokter mengizinkan untuk dirawat di sini dan ditindak di sini, berarti ya udah gitu, lanjut daftar. Tapi kalau misalkan gak diizinkan, berarti harus cari rumah sakit yang lain. Bukan diteleponin. Itu gue jalan dari bagian pendaftaran ke bagian IGD itu jauh kan ya. Gitu. Jadi bukan di satu ruangan. Ada sekitar ya jauh lah pokoknya. Ya, bagi orang sakit ya itu jauh loh. Udah dari sana diizinin lah sama dokternya untuk dikasih tindakan di sini karena memang nggak urgent juga, jadi masih bisa dirawat di rumah isolasi sendiri gitu sambil minum obat-obatan. Dan obatnya banyak banget yang diresepkan sama si dokternya tuh, banyak banget. Dari sana gue daftar dulu, dan habis daftar gue tebus obatnya, gue ke bagian apotek, gue ambil obatnya, dan ternyata kan yang dibutuhin sama si pasien penderita COVID itu vitamin yang pertama C, D, dan E. Gue nggak ngerti juga itu fungsinya buat apa. Nanti komen aja kalau misalkan teman-teman tahu fungsinya untuk apa. C, D, E, terus ada multivitamin, ada zinc juga, antivirus, antibiotik juga, demam, obat mencret. Pokoknya ada 12 jenis obat yang harus diminum dalam sekali minum. Dari kemarin sore sih gue udah mulai minum, tadi juga gue udah minum. Dan ternyata teman-teman,
antivirus tuh nggak ada di mana-mana. Antivirus gue nanya di aplikasi yang dokter-dokteran itu kan banyak ya. Gue nanyain di sana antivirusnya, dikasih antivirus yang sama dengan yang resep dari dokter itu. Namanya tuh oseltamivir. Kalau nggak ada oseltamivir, pakai Fluphir. Kalau nggak ada Fluphir, itu ada yang direkomendasikan banget sama dinas kesehatan, itu ada Avigar namanya tuh. Oseltamivir setahu gue harganya tuh 300 lebih per 10. Terus Fluphir juga 200-an. Terus Avigan itu di 800-an per 10-nya kalau nggak salah ya. Tapi semuanya nggak ada. Jadi mau dari yang paling murah, antivirus paling murah, sama antivirus yang 800 yang dianjurkan banget gitu ya, itu nggak ada di mana-mana. Jadi sampai saat ini gua masih tetap minumnya tuh ya vitamin sama penambah nafsu makan kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillahnya gua nggak sama sekali nggak ngerasain nafsu makan masih oke. Alhamdulillahnya nggak mual juga, jadi masih biasa aja. Cuman lemesnya tuh benar-benar lemes gitu. Gua makan tuh keringetan kayak habis lari gitu. Dan tiap pagi minimal 30 menit gue jemur. Karena gue punya kelainan vitamin D. Jadi sebelum corona masuk, dari beberapa tahun yang lalu, gue pernah medical check up. Dan hasilnya tuh vitamin D gue kurang gitu. Jadi abnormal gitu. Gak ngerti lah. Dan itu kayaknya memang akibat penumpukan kebiasaan buruk gue dari dulu, yang sama sekali nggak mau kena cahaya matahari. Jadi diam aja, dan itu nggak baik ternyata. Dan akhirnya berdampak ke yang sekarang. Dan per hari ini, hari Minggu tanggal 27 Juni, itu keringet tambah parah. Maksudnya tuh kayak lemas banget gitu. Terus ada yang nyumbat di hidung tuh kayak ini bindeng. Jadi di sini tuh kayak ada yang nyumbat aja gitu. Tapi nafas lancar dan lemas parah banget, linu parah juga, pegel-pegel semuanya. Untuk demam udah agak turun di 378 per tadi pagi, 378an. Diare masih kerasa banget dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pusing juga. Sama dari pas hari tanggal 25 malam yang demam sampai 39,3, itu pangkal hidung mulai sakit. Dan ini nyampe sekarang masih belum berkurang sakitnya. Jadi pernah nyoba sendawa kalau misalkan udah minum soda nggak. Jadi kalau misalkan udah minum soda kan gitu, terus teng gitu di sini. Bahasa Perancisnya tuh nyerang gitu. Nah ini nyerangnya tuh nggak berhenti gitu, tetap aja sakit banget. Dan nyampe sekarang gitu belum berkurang. Dan ya sekarang gue baru merasakan gejala tambahan di hari Minggu tanggal 25. Gue udah gak bisa nyium apapun. Tapi kalau misalkan ngerasa masih, tapi kalau nyium gue udah gak bisa nyium apapun. Dari tadi pagi. Gue udah gak bisa nyium apapun. Jadi kalau misalkan kerasanya tuh pas tadi cebok ya. Pakai sabun. Dan kok masih belum ngeh sih. Jadi masih belum ngeh. Terus pas makan kok kayak aneh gitu. Jadi makanan tuh, gue makan daging ayam tadi pagi. Daging ayamnya tuh nggak kerasa. Jadi kayak ya udah ini daging ayam dan nggak kecium bau daging ayamnya. Terus asin, manis kerasa gitu. Pedes juga kerasa. Cuman nggak kecium aja gitu. Jadi mengurangi cita rasa kan. Jadi enak juga akhirnya tuh. Enaknya tuh bukan gara-gara lambung, tapi gara-gara indera penciuman yang memang nggak ada. Gue tambahin kecap kan, ya udah manis doang gitu. Dan ya itulah, gue lagi menikmati masa-masa COVID. Dan yang sekarang gue minum itu ada 12 tablet tadi yang udah disebutin juga. 12 jenis obat. Dan kalau misalkan dari luarnya itu gue minum air kelapa hijau. Terus Bear Brand juga ngikutin orang. Tapi ternyata kalau misalkan kata yang lain, teman gue juga yang ngomong juga, Bear Brand sama susu biasa tuh sama-sama aja. Ya udahlah, yang penting gue ngikutin aja. Terus vitamin C, karena vitamin C juga gue dapat dari
ada obat juga, tapi di samping itu gue makan buah-buahan juga, gue makan buah-buahan untuk antioksidan yang warna ungu juga. Pokoknya gue makan semuanya yang dari minuman kemasan gitu, yang asam, vitamin C-nya 1000. Itu juga gue minum sehari sekali. Kalau misalkan susu apa yang steril Bear Brand itu, Bear Brand gue minum sehari, kadang 2, kadang 3 kali, dan katanya bakalan naik harganya kata ibu warung. Dan ya gitu, gue nikmatin aja. Dan untuk teman-teman, banyak banget ya berita simpang siur yang kadang gue juga kesel juga sih, yang sama orang yang masih nggak percaya COVID tuh ada ya, COVID tuh ada, jelas-jelas ada banget. Terlepas dari COVID itu dijadikan bisnis sama salah satu oknum kesehatan atau oknum pemerintah atau oknum siapapun itulah, COVID itu memang ada gitu. COVID itu memang berbahaya dan sangat gampang untuk penularannya gitu. Jadi buat teman-teman minta tolong prokesnya diketatin supaya ini cepet-cepet beres gitu, cepet-cepet beres dan gak banyak orang lagi yang memang terkena COVID kayak gini gitu. Kasihan juga. Mungkin gua yang memang masih muda, yang masih muda ya gejalanya cuma gini-gini aja gitu. Tapi kalau misalkan gua ikut menyebarkan, contohnya gue nyebarin ke ibu gue yang sampai sekarang alhamdulillahnya masih ya dengan mahnya itu gitu. Kalau misalkan tambah COVID takutnya, wah gue nggak kebayang lagi tuh kalau misalkan ibu gue kena COVID, karena dia punya penyakit penyerta yang lumayan kritis juga. Dan minta tolong aja buat teman-teman prokesnya diketatin. Ya gimana ya gue ngomongnya tuh, COVID itu memang ada gitu, bukan masalah di endorse atau wah itu di endorse COVID, wah itu untuk menyebarkan untuk apa, untuk ini, untuk itu gitu. Kemarin gue ngobrol juga ada dari luar gitu, gue ngobrol COVID tuh kan nggak nyium ya, nggak nyium itu ya kayak ini katanya, kayak pilek aja, itu kesumbat kayak gitu-gitu. Beda banget di sini tuh kita nggak kesumbat, nggak meler juga. Gua nggak tahu sih yang lain. Gua nggak kesumbat apapun, gua nggak meler juga, nafas juga masih lancar, tapi nggak nyium, benar-benar lancar tapi nggak nyium apapun gitu. Ya udah gitu, jadi beda sama yang lain. Dan untuk sakit linunya, pegelnya itu masih hebatan cikungunya gitu, hebat-hebatan penyakit ya, masih hebatan cikungunya, cuman ini pegel gitu. Dan ya kayak gini lah gitu, itulah yang harus dinikmati. Itu aja. Dan oh ya, kemarin juga ada yang beberapa tenaga kesehatan, dan istilahnya tuh gue dapat informasi dari yang lain juga, mungkin gak bakalan ada asap kalau nggak ada api gitu. Ada informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa kalau misalkan ke rumah sakit itu ya COVID kan ada yang COVID beneran atau di COVID kan gitu. Ya bisa jadi memang ada oknum kesehatan yang seperti itu gitu. Itu yang nyebabin masyarakat tuh jadi sebenarnya COVID tuh ada nggak sih gitu. Sebenarnya COVID tuh berbahaya nggak sih gitu sampai ada orang yang membisniskan ini gitu. Tapi di samping itu yang gue percayai banget, di samping itu COVID dibisniskan, COVID dijadikan tunggangan politik, COVID dijadikan apapun lah gitu ya, benteng-benteng mereka gitu. Tapi COVID itu memang ada. Jadi teman-teman minta tolong buat semuanya prokesnya dijaga baik-baik dan jaga kesehatan, jaga imun tubuh juga. Itu aja. Nanti gue lanjut di sesi Senin besok. Udah kayak gimana kabarnya? Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, buat support gue juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan sakit tuh ya kayak gini.